di mana program Delphi itu bisa mengakomodir sintaks-sintaks SQL yang telah kita pelajari. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ketika membuat program Delphi untuk sistem basis data nanti kita ngetik-ketikan sintaks SQL seperti itu, Pak? Gitu. Nah, apakah orang misalkan orang di supermarket gitu, orang di supermarket atau orang atau staf admin di perpustakaan gitu, apakah mereka harus paham sistem basis data dulu baru itu? Nah, apakah mereka harus paham SQL dulu baru bisa menambahkan data? Nah, disinilah tujuan dari programmer itu. Jadi tujuan dari programmer itu bagaimana membuat suatu program di mana orang yang tidak mengerti suatu bahasa pemrograman atau orang awam yang terhadap pemrograman itu bisa mengoperasikan program tersebut gitu. Nah, itulah fungsinya programmer. Nah, kita di sini itu sekarang bukan sebagai pengguna. Kita itu di sini bukan sebagai pengguna, tapi kita di sini itu sebagai creator atau pembuat programnya itu. Kita sebagai creatornya, pembuat programnya. Nah, jadi kita itu nanti ke depannya, bukan ke depannya, harus bisa membuat suatu program Delphi yang orang awam pun itu bisa menggunakannya, tidak mengerti pemrograman. Nah, kita pelajari di sini sekarang. Jadi, apakah untuk program Delphi-nya itu program yang kemarin kita buat itu, Pak, kita harus ngetik-ketik sintaks SQL itu, bukan itu. Itu hanya konsep untuk belajar konsepnya saja. Oke, konsep SQL-nya. Pembuktian konsep SQL. Nah, nanti buat program yang lebih sederhana itu kita pelajari di sini. Nah, tapi pertama saya jelaskan dulu teori konsep pemrograman Delphi untuk sistem basis data. Kemudian saya jelaskan juga komponen-komponen program Delphi yang digunakan untuk sistem basis data. Jadi kita konsepnya dulu. Jadi konsep pemrograman Delphi untuk sistem basis data itu sebenarnya seperti ini. Ada dua poin utama program Delphi untuk sistem basis data. Yang pertama itu program Delphi-nya itu sendiri. Jadi program Delphi-nya itu digunakan untuk apa? Jadi program Delphi-nya itu dia digunakan sebagai graphical user interface atau tampilan pengguna grafik atau tampilan antarmuka itulah bahasa Indonesianya, tampilan antarmuka. Jadi Delphi itu digunakan untuk tampilan antarmukanya saja. Kemudian kita butuh satu lagi, yang kedua. Yang kedua kita butuh Microsoft Access. Nah, Microsoft Access itu buat apa? Dia itu sebagai gudang untuk menyimpan datanya. Jadi data-datanya nanti akan disimpan di Microsoft Access. Kemudian kita itu masuk ke gudangnya itu melalui program Delphi ini. Jadi ibaratnya itu Ibaratnya itu saya punya suatu gudang. Nah, di dalam gudang tersebut itu ada Microsoft Access. Kemudian tampilan gudang tersebut itu atau tampilan bentuk gudangnya itu bisa kita edit dengan menggunakan program Delphi. Jadi tampilan gudangnya, rumahnya gudang itu tampilannya itu sebagai program. Kemudian yang di dalam Delphi itu sebagai itunya Microsoft Access-nya. Jadi ini konsepnya dua ini. Jadi kita butuh Delphi sama Access. Nah, kemudian komponen-komponen apa saja yang ada di Delphi yang digunakan untuk sistem basis data. Yang pertama itu kita butuh ADO yang kemarin. Kita tuh butuh ADO connection, sama butuh ADO query. Sebenarnya kalau di praktikum diajarkan ADO tabel ya. Maulidina kalau di praktikum diajarkan pakai ADO tabel kan? Iya, Pak. Ya, oke. ADO query diajarkan enggak? Iya, Pak. Oh, diajarkan juga ADO query. Nah, tapi saya menghindari ADO table, bukan menghindari. Saya akan lebih fokus ke ADO query. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan ADO table itu
sintak-sintak yang ada di AdoTable itu, sintak-sintak yang ada di AdoTable. Kalau untuk nambahkan data, kalau AdoTable sintaknya pakai apa? Maulidina. AdoTable dot. Iya, Pak. Kalau pakai AdoTable, sintak yang digunakan untuk nambah data itu apa? AdoTable dot. Apa tadi, Pak? Kalau pakai AdoTable, Sintak yang digunakan untuk menambah data itu apa sintaknya? AdoTable dot. anu, Apa? Tapi sudah sampai nambahkan data enggak di sudah, Pak, kemarin. AdoTable dot. Sebentar, Pak. Saya lupa. App. Kemarin saya screenshot mana ya? AdoTable dot. Dot active. Bukan. Appen. Appen ada AdoTable dot appen apa enggak? Appen. AdoTable dot appen. Ya nanti dilihat lagi lah. Dia pakai AdoTable dot appen gitu. Nah, kalau kita menggunakan AdoTable dot appen seperti itu, apa? Sintak itu hanya berguna untuk Delphi saja. Ketika kita menggunakan programming lain, sintak itu sudah tidak berlaku lagi gitu. Jadi bahasa AdoTable dot appen itu hanya bisa digunakan untuk Delphi. Nah, sebaliknya, kalau saya menggunakan AdoQuery, misalkan kita pakai yang insert into tabel apa, kemudian isinya apa. Kalau kita nambahkan pakai SQL kan pakai insert into kan, pakai insert into. Nah itu. Nah kalau kita pakai insert into itu mau programnya Delphi, mau programnya Visual Basic, mau programnya Microsoft Access, itu bisa semua sintak seperti itu. Nah itu makanya saya akan lebih fokus ke AdoQuery. Misalnya nanti misalkan ganti program tuh tetap asalkan SQL-nya paham, nanti tetap bisa gunakan aja. Jadi saya pakai Ado Connection sama Ado Query nanti. Jadi fungsinya itu, kalau Ado Connection itu dia digunakan untuk menghubungkan database dari MS Access ke Delphi. Kalau Ado Table itu dia digunakan untuk membaca tabel yang di dalam database MS Access gitu. Nah kalau Ado Query dia digunakan untuk memasukkan perintah-perintah SQL dalam database Microsoft Access. Nah kita bisa membuat tabel, bisa membuat apa? Kita bisa membuat tabel sama bisa membuat bisa menginputkan data. Nah, selanjutnya, kita itu butuh Ado tadi. Ado itu kita butuh Ado Connection sama Ado Query. Kemudian di data access ini, kita butuh data source. Nah, data source digunakan untuk apa? Data source ini digunakan untuk sebagai membaca datanya. Kemudian kita perlu data control. Data control itu kita di data control ini, kita tuh perlu DB grid. DB grid itu digunakan untuk menampilkan data. Menampilkan data yang telah kita buat di aksesnya tadi. Nah, jadi alur menghubungkan database dari MS Access ke Delphi itu ada itu. Jadi alur menghubungkan database Access ke Delphi itu ada dua cara. Ada dua cara. Yang pertama itu bisa melalui AdoTable atau bisa melalui AdoQuery. Nah, tapi nanti saya pakai yang cara kedua, AdoQuery. Kenapa pakai cara kedua? Karena di AdoQuery nanti ini bisa lebih general atau lebih umum sintak-sintaknya. Bisa digunakan di program apa saja nanti. Kalau AdoTable ini hanya terbatas, sintaknya hanya bisa digunakan pakai Delphi saja. Nah ini, jadi sebenarnya AdoConnection bisa melalui AdoTable atau AdoQuery. Nanti dari AdoTable atau AdoQuery ini bisa masuk ke kita dihubungkan ke data source dihubungkan ke DB grid. Nah ini, ada dua cara untuk mengolah suatu database Ado ini hingga mengeluarkan suatu tampilan, yaitu melalui AdoTable dan AdoQuery. Perbedaannya adalah kalau AdoTable itu menggunakan perintah-perintah dalam AdoTable, seperti AdoTable.appen, AdoTable.delete gitu. Nah, kalau AdoQuery itu dia menggunakan perintah-perintah SQL.
Nah, langkah untuk menghubungkan antara MS Access dengan program Delphi, caranya seperti kemarin. Ini buat database dulu, kemudian buat komponen-komponennya ini. Ada connection, ada query, data source, sama dbgrid ada 4. Ada connection, connect ke aksesnya. Ada connection, connect ke aksesnya. Kemudian ada query, connect ke ada connection. Kemudian data source, connect ke ada query. Kemudian dbgrid, connect ke data source. Jadi ada connection ke MS Access, ada query ke ada connection, data source ke ada query, dbgrid ke data source. Seperti itu. Nah, ini nah ini cara koneksinya tadi yang saya bilang tadi. Ini ada connection pakai oleh Microsoft Jet 4 ini, ada query, data source, sama dbgrid. Simpan program Delphi dalam folder program dashboard. Oke. Nah, kemudian sintak untuk mengeksekusi SQL ketika kita punya tombol itu ada dua macam kemarin kan. Yang pertama itu sintak untuk DDL dan DML. Itu hanya sampai ke SQL. Tapi kalau untuk DGL atau yang select-select itu, kita menggunakan perintah select itu, dia tombolnya itu kita tidak menggunakan SQL, tapi kita menggunakan ada query 1.active sama dengan true. Nah ini untuk DGL-nya. Oke. Nah ini, jadi konsep pembuatan program base data menggunakan Delphi itu ada dua macam konsepnya. Yang pertama itu menggunakan base data yang statis. Statis itu artinya apa? Program yang kita buat itu pembuatan tabel dan atributnya itu dibuat sepenuhnya dalam Microsoft Access gitu. Jadi kalau kita kemarin kan membuat tabel kan pakai sintak SQL gitu. Kalau sintak SQL untuk membuat tabel kemarin apa itu sintaksnya? Membuat tabel menggunakan SQL. Misalkan tabel menu gitu. Apa sintaksnya? Create table, Ya. table menu. Ya, create table, tabel menu, habis itu atributnya gitu ya. Nah, kita kan pakai SQL kemarin. Nah, ini kalau di statis ini kita itu tidak perlu membuat menggunakan SQL tuh, tapi sudah kita siapkan di dalam Microsoft Access-nya. Jadi sudah kita siapkan di dalam Microsoft Access-nya tabel-tabel yang sudah jadi. Nah, seperti itu. Yang statis itu seperti itu. Jadi kemudian yang kedua itu sistem base data yang sifatnya itu dinamis. Dinamisnya artinya dalam program Delphi nanti kita itu membuat suatu menu di mana di dalam menu tersebut kita itu bisa mengetikkan sintak-sintak SQL dan kita bisa mengetikkan sintak-sintak SQL untuk membuat tabelnya itu. Jadi tabel itu tidak dibuat di aksesnya, tetapi tabel itu dibuat dengan menggunakan sintak SQL yang kita ketikkan di Delphi. Nah ini, jadi dalam bahasa dinamis itu pembuatan tabel dan atribut dibuat dalam Delphi. Jadi pakai yang kemarin itu. Jadi saya punya memo, kemudian ada dua tombol, tombol OK DDL sama DML, sama tombol OK DGL gitu. Jadi kalau membuat tabel itu ya kita ngetikkan di memo kemarin itu seperti kemarin. Nah tetapi kalau seperti ini, coba saya tanya ke Hafiz dulu. Hafiznya ada Hafiz? Nah, ya, Pak. Hafiz, kalau yang basis data statis sama dinamis ini, kalau bagi orang awam tuh enak yang mana Hafiz? Kira-kira kalau menurut pandangan Hafiz? Hafiznya ada enggak ini? Kalau enggak ada, mungkin Raka. Raka ada Raka? Oh ya. Oh sebentar ya.
Ya, eh, Rakanya ada Raka? Dinamis, Pak. Oke, dinamis. Saya bilang satu lagi pertanyaan saya. Nah, kalau membuat misalkan kita ingin membuat satu program base data seperti ini, kalau untuk orang awam, itu lebih enak yang statis atau dinamis? Jawabannya Hafiz apa? Tadi apa jawabannya? Apa yo? Suara saya terdengar, Hafiz? Statis, Pak. Statis. Nah, statis. Kenapa alasannya? Karena orang awam kan biasanya kebingungan buat sintaks di DLP-nya, Pak. Ya, betul loh. Jadi, kalau untuk orang awam, kita kan membuat suatu program DLP nanti. Kita kasihkan ke orang awam. Misalkan kita buat pas KKN gitu, kita buat program DLP, kemudian kita kasihkan kantor desa gitu. Orang desa itu hanya bisa membuka Excel gitu. Apa? Jadi kan, iya, biasanya bisa buat Excel, nggak ngerti SQL gitu kan. Lebih baik kita buat program yang statis seperti itu. Jadi kalau program yang statis ini, nanti kita hanya mengajari tentang cara menginputkan datanya itu seperti ini gitu. Namanya diinput di sini, kodenya diinput di sini, namanya diinput di sini, alamatnya diinput di sini. Nanti tinggal klik OK saja gitu. Nanti akan masuk ke dalam database seperti itu. Nah ya, nah itu. Nah tapi kalau kita pakai yang dinamis seperti ini, orang yang awam itu nanti pasti harus paham SQL dulu. Harus paham SQL dulu maksudnya untuk misalkan kita menyediakan opsi untuk membuat tabel baru gitu, buat tabel baru seperti itu. Berarti orang itu harus paham sintaks SQL untuk buat program tabel barunya tadi. Itu makanya yang sistem base data yang dinamis ini itu jarang untuk dibuat. Nah, jadi yang lebih sering dibuat tuh sistem base data yang statis ini. Kenapa? Karena yang statis ini kita hanya main klik-klik saja gitu. Hanya diklik-klik saja, kita tidak perlu paham SQL. Yang penting kita tahu cara mengoperasikan programnya aja. Karena target kita itu orang awam nanti untuk membuat program. Nah, seperti itu. Jadi nanti selanjutnya saya berikan contoh untuk sistem base data yang statis. Nanti kalau ada waktu, coba saya tunjukkan yang dinamis itu seperti apa nanti. Nah ini, contohnya, jadi kita pakai yang statis. Misalkan saya punya tabel nih, kita mainnya tabel resto yang kemarin. Nah, punya 3 tabel ini, pelanggan, menu, sama tabel transaksi. Nah, kemudian caranya bagaimana untuk buat programnya? Pertama, yang statisnya tadi, pertama siapkan Microsoft Access atau gudangnya, siapkan gudangnya itu. Jadi ibaratnya kalau di tabel ini, ruangan dalam gudang tersebut. Jadi kalau saya punya 3 buah tabel ini, saya punya suatu gudang gitu. Saya punya suatu gudang yang besar. Kemudian dalam gudang yang besar itu saya bagi menjadi 3 buah ruangan gitu. Yang pertama ruangan pelanggan, yang kedua ruangan menu sama ruangan transaksi gitu. Jadi di ruang pelanggan itu tersimpan data-data pelanggan. Nah, di ruang menu itu tersimpan data-data menu, kemudian di ruang transaksi tersimpan data-data transaksi. Nah, kemudian bentuk dari gudangnya ini itu saya ibaratkan dengan tampilan Delphi-nya nanti. Jadi bagus tidaknya gudangnya itu nanti tergantung tampilan Delphi. Bagus tidaknya tampilan Delphi-nya tadi itu. Oke, yang pertama langsung saya kerjakan ya. Pertama saya siapkan Microsoft Access-nya dulu yang memuat 3 buah ruangan ini atau 3 buah tabel ini. Jadi langsung saya ganti. Oke. Kalau seperti ini, Microsoft Access saya kelihatan. Sebentar. Akses saya kelihatan? Terlihat, Pak. Oke, berarti ini saya share screen seluruh tampilan saya ya.
Oke, saya share seluruh tampilan saya. Oke, baik. Oke, kemudian saya buat ini aksesnya dulu. Misalkan, nah ini sudah ada tabelnya. Oke, tabelnya saya buat tabelnya dulu. Nah, kalau buat tabel itu pertama, ini kita nggak usah pakai SQL apa, karena kita siapkan secara statis. Jadi create tabel. Oh, ini sudah ada tabelnya satu ini. Ini saya namai, saya buat desain view-nya dulu. Desain view. Kemudian saya kasih tabel menu, tabel pelanggan. Saya kasih spasi. Oh, saya kasih huruf besar semua aja lah. Cari name. Saya close dulu ya. Oh, salah kan. Nah, saya buat 3 tabelnya dari tadi itu dulu ya. Oke. Kemudian saya desain view. Ini ada kode pelanggan. Nah, ini tipe datanya varchar. Varchar itu tag, short tag. Short tag misalkan P01, misalkan 4. Kemudian nama pelanggan. Short tag misalkan 25. Kemudian apa aja tadi? Alamat sama HP. Alamat misalkan short tag 25 sama HP. Short tag isinya itu 12. Oke. Nah, kemudian saya buat tabel baru. Create tabel. Ini cari name tabel menu. Mau saya close dulu. Oh, saya desain dulu aja nanti. Oh, ini. Saya desain dulu tabel menu. Nah, ini ada kode menu. Short tag 4 gitu misalkan. Kemudian ada nama menu. Short tag 4 misalkan. Nama agak panjang. 25. Jenis menu sama harga. Jenis menu. Short tag kan apa ini ya? 10, 25 aja lah. Sama harga. Harga dia number ya. Oke. Terus saya buat lagi create tabel. Ini saya desain view. Tabel transaksi. Ini apa? Ini sebagai itunya apa? Relasinya. Saya tabel transaksi itu ada apa aja ini? Kode transaksi, kode pelanggan, kode menu, jumlah atau biaya. Tabel transaksi ini kode transaksi. Short tag 4 misalkan. Kode pelanggan sama short tag 4. Kode menu. Short tag 4 sama jumlah total biaya. Jumlah itu number. Total biaya number. Nah, oke, ini sudah. Saya close, save, close, save, close, save.
Nah, jadi saya punya 3 buah tabel ini. Nah, ini sudah. Tabel menu, tabel pelanggan, sama tabel transaksi. Nah, jadi saya sudah, nah setelah dibuat tabelnya seperti ini, setelah dibuat tabelnya, kita simpan ke dalam suatu folder gitu. File save as. Nah, kita menyimpannya kemarin tuh, kita simpan ke versi 2002-2003. 2002 sama 2003, saya simpan ini. Yes. Oke. Nah, saya simpan di My Document saja, misalkan. Dokumen. Sebentar. New folder, saya simpan folder. Misalkan saya simpan db resto gitu. db, oh ini. Nah, simpan sini ya, db resto ini. Nama database-nya, ya db resto tadi misalkan. Nah, bisa simpan dalam folder db resto. Nama filenya db resto gitu. Save. Oke, nah sudah tersimpan. Database-nya tersimpan ini. Nah, selanjutnya saya kembali ke selanjutnya. Nah, setelah database-nya dibuat, kita ke Delphi. Kita membuat program Delphi untuk menghubungkan itu. Delphi don't show close. Oh, ini masih error karena itu. Ini karena baru saya install ulang. Kemudian berarti saya ke C-nya ya, Pak. Ke C, program files. Oh, dia versi 32 sebenarnya. Yes. Security-nya saya edit. Harus selalu semuanya. Oke, oke. Nah, sudah, saya ke Delphi-nya. Nah, ini sudah bisa. Nah, setelah itu, saya membuat saya menghubungkan antara database tadi dengan itu, dengan Delphi ini. Berarti saya butuh Ado connection, dan saya butuh sama Ado query. Di Ado ini saya butuh 2, Ado connection sama Ado query. Kemudian saya butuh juga data access, saya butuh data source. Kemudian di data control saya butuh, nah ini, tempat untuk menampilkan hasil datanya nanti. Nah, seperti ini. Oke, kemudian cara hubungkan, tadi di Ado ini, pertama login prompt-nya saya hilangkan dulu, biar apa? Tidak muncul tampilan itunya, login prompt-nya, Pak. Masukkan password-password gitu. Kemudian di connection string-nya, di Ado connection string-nya saya hubungkan dengan ini, dengan akses. Jadi saya pilih yang Microsoft Jet 4 ini. Saya next. Kemudian database-nya saya pilih yang di sini. Nah, ini. Nah, pertanyaan saya adalah, lebih baik mana? Lebih baik mana? Database yang pakai alamat seperti ini atau yang hanya nama filenya saja? Saya tanya ke Raka.
Lebih baik mana, Raka? Database yang kita hanya tampilkan nama filenya saja atau atau kita tampilkan secara lengkap semua alamatnya gini, Raka? Cukup namanya saja, Pak. Alasannya? Kalau menggunakan full alamat, takutnya folder nanti berpindah-pindah, Terima Pak. kasih, sudah. Dan tidak terdeteksi. Ya, betul. Jadi kalau kita lebih baik nyimpannya itu di apa? Menggunakan namanya saja. Nanti kalau apa? Kalau pakai alamat ketika foldernya pindah-pindah itu nanti kita setting lagi nih ya. Nah, ini proses successful. Ini oke. Saya oke. Saya oke. Oke. Ini belum saya simpan ya. Saya simpan dulu ya. Save project as. Saya simpan di DB Resto. Ya, dokumen DB Resto ini. Save. Save. Nah, sudah. Ini sudah. Kemudian Ado Query ini bagian connection-nya. Saya pilih ke Ado Connection. Kemudian di data source ini, dataset-nya saya pilih ke Ado Query. Kemudian di sini, di DB Grid ini, bagian data source-nya saya pilih ke data source 1. Nah, seperti itu. Oke, ini sudah. Nah, kemudian misalkan ini mengecek. Nah, jadi kemarin kenapa kita menggunakan memo? Sebenarnya di memo di ini kemarin nih. Kenapa sintaknya itu kok seperti ini? Nah, kenapa sintaknya kok Ado Query.sql.add memo1.text? Nah, kenapa kok seperti ini? Nah, karena apa? Sebenarnya Ado Query sintak yang ada di Delphi itu, yang pertama itu menunjukkan komponennya. Sintak dalam Delphi itu, sintak pertama itu menunjukkan komponennya. Sintak berikutnya ini menunjukkan properties-nya, properties yang ingin diisi. Kemudian sintak berikutnya itu tambahan. Maksudnya sintak perintahnya mau ngapain di properties ini gitu. Jadi ketika saya mengetikkan Ado Query 1.sql, jadi kita itu ke komponen, maksudnya ini kita tuh komponen Ado Query. Nah, ini komponen Ado Query. Kemudian SQL itu maksudnya kita itu di properties SQL ini. Nah, properties SQL ini kalau saya klik, nah kita bisa mengisikan sintak SQL di sini. Tapi di sini perintahnya apa? Perintahnya adalah clear. Nah, clear itu artinya ini yang di apa? Di SQL ini kita hapus semua artinya itu. Nah, kemudian ini. Nah, ketika Ado Query SQL.add, add itu artinya menambah. Nah, artinya Ado Query bagian SQL-nya itu kita tambahkan. Nah, di sini kita tambahkan. Nah, kita tambahkan sesuai dengan memo1.text. Sesuai apa? Kita tambahkan sesuai apa yang tertera di memo1. Itu maksudnya. Jadi maksud dari sintak ini itu seperti itu. Kita tambahkan apa yang kita ketikkan di memo gitu. Nah, misalkan ini Ado Query.ActiveFalse gitu. Nah, jadi sebenarnya Ado Query.ActiveFalse itu ini Ado Query, dia itu akan mengarah ke aktifnya ini. Aktifnya itu dia false. Nah, ini harus di false. Nah, nanti kalau di sini ada pilihan misalkan apa? Ado Query.ActiveTrue. Artinya di Ado Query bagian aktifnya itu kita rubah nilainya itu jadi true gitu. Artinya kalau true itu artinya SQL ini aktif gitu. Nah, jadi sebenarnya sebelum kita ke memo pakai memo kemarin itu, kita tuh sebenarnya apa? Ngisinya itu harusnya di sini kita. Kalau kita ngisi tanpa memo, kita tuh ngisinya di sini. Apa di Ado Query, kemudian di Ado Query ini, kemudian di property SQL, kemudian di bagian t-string-nya ini. Nah, misalkan saya isi ya, select bintang from tabel menu. Nah, misalkan saya sini saya oke. Nah, jadi string-nya itu sudah berisi ini. Nah, kemudian cara mengaktifkannya itu seperti apa? Ini tinggal saya aktifkan. Nah, ini kan belum aktif. Ketika saya klik true ini, maka dia akan in-nya aktif. Aktif dia akan membaca ke sini, membaca dari sini. Akan menampilkan di data source. Di data source akan menampilkan di sini. Saya true kan.
Nah, jadi gini dia. Nah, misalkan test string-nya saya isi lagi, select bintang from tabel pelanggan. Oke. Nah, ketika kita ngetikkan SQL itu, ini otomatis jadi aktifnya itu otomatis false gitu. Kenapa kok otomatis false? Supaya dia mereset perintah yang sebelumnya. Jadi supaya perintah sebelumnya itu tereset gitu. Makanya di false kan. Nah, kemudian ketika saya true kan, nah akan tampil seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, sudah ya. Jadi ngisinya itu kemarin kita itu di SQL ini. Nah, itu sudah. Nah, jadi ini sekalian saya buktikan, oh ternyata Delphi ini dengan yang di database tadi, yang diaksesnya tadi, itu sudah terhubung dia. Sebentar ya. Ya, mohon maaf, saya lanjutkan. Nah, ini sudah terhubung. Nah, kemudian ketika ini sudah terhubung, nah ya sudah berarti. Nah, selanjutnya, nah tadi. Nah, ini sudah terhubung. Nah, kemudian kita membuat, langkah selanjutnya adalah membuat isian tabel dengan menggunakan program Delphi. Nah, selanjutnya kita membuat isian tabelnya. Nah, tujuan kita kan membuat program yang statis, membuat program yang statis, kemudian membuat program yang statis, kemudian program ini bisa digunakan untuk masyarakat yang awam gitu. Artinya dia tidak perlu ngerti SQL itu bisa menginputkan. Oke. Saya berikan satu contoh. Nah, ini yang pertama. Oke. Ya. Misalkan saya ingin mengisi tabel apa tadi? Tabel pelanggan dulu. Nah, di tabel pelanggan itu ada kode pelanggan, nama pelanggan sama alamat sama HP. Nah, langkah pertama itu saya buat isian ini. Tampilan untuk membuat isian ini, misalkan tampilannya itu saya buat nih. Saya menggunakan group box. Saya menggunakan group box ini. Group box ini fungsinya buat apa? Yaitu dia box itu kotak, kelompok kotak ini fungsinya untuk mengelompok komponen nanti akan saya letakkan di sini. Komponen akan saya letakkan di sini. Setiap komponen yang akan saya letakkan di sini nanti, ketika saya pindah-pindah itu, saya cukup memindahkan group box-nya ini saja gitu. Jadi akan lengket di sini nanti. Misalkan saya perlu sekarang itu ini group box-nya saya beri nama, saya klik group box, kemudian caption-nya saya rubah caption-nya. Ini saya beri nama apa ya? Isi data pelanggan. Nah, itu T2. Sudah usah data pelanggan gitu. Kemudian saya butuh ini label di standar label. Label ini dia digunakan untuk membuat teks statis, bukan teks statis, membuat teks gitu, yang tidak bisa diisi-isi. Misalkan ini kode pelanggan. Nah, KD tidak ngerti, saya ketik kode pelanggan. Ini tidak masalah kan? Titik 2. Nah, kemudian saya buat edit. Edit ini fungsinya untuk mengetikkan itu. Untuk membuat suatu kotak
yang kita bisa mengetikkan teks di situ. Bedanya edit sama memo. Kalau memo ini kalau teks kalau kita butuhnya itu lebih dari satu baris. Kalau edit ini dia dia hanya satu baris saja dia. Tapi kalau memo ini dia itu kita bisa enter, kita bisa ketikkan di bawahnya gitu. Kalau memo ini. Untuk keterangan yang tidak saya tuliskan bisa dicatat sendiri. Saya butuh ini nama pelanggan. Nama pelanggan kedua. Itu ini. Oh, misalnya kurang besar gitu. Misalnya saya buat 12 semua gitu biar kelihatan. Oke. Kode pelanggan, nama pelanggan, alamat. Tuh. Ini. Alamat itu misalkan saya perlunya memo. Pakai memo ini beralamat ini. Alamat, kemudian HP. Nah, sudah. Ini kode pelanggan, edit, memo, sama oke. Nah, selanjutnya kita buat tombol untuk isi data. Button tambah data. Nah, ini sintak tambah data itu sih nanti. Nah, ini misalkan tambah gitu. Nah, ini untuk tampilannya misalkan saya buat seperti ini dulu. Tampilannya. Oke, nah ini kalau saya jalankan berarti ini run F9. Nah, udah sih nanti. Tapi ini masih belum bisa diapa-apakan. Ya, karena masih belum disintaknya kan. Nah, sekarang sintaks tambah data. Nah, sintaks tambah data itu gimana? Nah, caranya gampang. Logikanya itu. Logikanya. Oke. Logikanya. Oh ya, logikanya ketika ingin menambah data menggunakan, kan kita punya Ado Query di sini. Nah, kita punya alat namanya Ado Query. Kemudian apa-apa yang kita sudah punya ilmu SQL. Nah, kita sudah punya ilmu SQL. Logikanya kita itu mengetikkan ilmu SQL kita untuk nambah data itu di sini kan. Di SQL sini. Di Ado Query.sql nih. Nah, jadi kita ngetikkan kode SQL untuk tambah data di sini kan. Nah, seperti itu logikanya. Oke. Nah, tetapi untuk ngetikkan SQL di sini, sebentar saya tanya dulu ke yang cowok sudah, yang cewek sekarang. Ke Audi. Audi untuk misalkan saya ingin mengisi satu tabel ini. Nah, satu tabel ini. Coba sintaks SQL-nya gimana? Audi. Nah, Ya, misi data pertama. Coba apa? Sebutkan. Mengisi datanya, Kak. Oh, data pertama ke dalam tabel pelanggan. Pakai perintah apa? Silakan SQL-nya. Pakai perintah
insert Ya, apa? insert Insert into, kemudian insert apa? into bentar ya Pak, saya buka catatan. Oh ya, insert into nama tabelnya. Baru atribut nama. Ya, baru nama atribut, habis itu nilai atributnya Nilai ini ya. atribut. Ya. Oke, ya, jadi seperti itu. Jadi kita sudah punya ilmu seperti itu. Makasih, Odi. Kita sudah punya ilmu seperti itu. Nah, berarti kita nanti ngisinya di sini. Nah, tetapi kita itu punya itu apa? Kita itu punya beberapa batasan-batasan lagi, syarat-syarat lagi. Nah, syarat selanjutnya adalah ketika kita ngetikkan di SQL ini, Adobe query-nya itu harus nonaktif dulu, Nah, langsung aja saya ketikkan sambil ngomong. Jadi syaratnya itu Adobe query-nya itu harus nonaktif dulu. Ya kan tadi aktifnya itu harus sama dengan false. Nah, kemudian logikanya SQL-nya itu harus bersih dulu. Nah, jadi SQL-nya harus bersih. Kalau membersihkan SQL apa? Perintahnya Maulidina? Adobe query apa? Adobe query.sql. Clear. Clear ya. Oke, clear. Selanjutnya, nah, ketika Adobe query aktifnya false, Adobe query.sql.clear, nah selanjutnya saya ingin menambahkan perintahnya apa, Itzar? Adobe query dot apa? SQL Oke. dot add. Add. Oke. Nah, sekarang apa? Kita add apa ini? Nah, kita add itu yang pertama kode pelanggannya ini ya. Oke. Add itu pertama itunya dulu apa? Perintahnya insert into dulu. Insert into. Ya, sebentar ini pakai ini ya. Insert into. Nah, kemudian tombol ini tuh khusus digunakan untuk nambah data yang itu di tabel apa tadi? Tabel. Bentar, saya nggak yakin nih. Dia itu ada titik koma petiknya apa enggak ya? Insert into itu ya. Ketika di add kemarin. Oh, dia hanya jawaban sintak-sintak ini aja. Jadi, oh, enggak apa, kita coba dulu aja. Kita coba dulu. Nah, insert into tabel pelanggan. Langsung values saja ya. Values. Saya enggak usah mendefinisikan tiap-tiap ininya, atributnya. Values. Ini benar values ya, Itzar ya? Kurung tutup, ya kurung buka. Nah, baru isinya ini kan. Baru ya, isinya itu kan nanti akan saya isi P01, Denny, Samarinda sama ini. Nah, tetapi P01 ini, kalau di program ini dia akan mengikuti komponen yang mana, Itzar? Komponen isi data, kode, edit 1, nama pelanggan, edit 2, alamat, memo, nomor HP, edit 3 atau edit 3? Yang mana, Itzar? Edit Betul. 1. Jadi logikanya seperti itu. Jadi, nah, kemudian ya isinya itu akan mengikuti apa yang kita masukkan dari satu ini kan. Nah, berarti saya tambahkan plus. Nah, kemudian ingat ketika bentuknya itu dia string, maka kita berikan tanda petik dalam P01-nya ini. Nah, ini dalam P01-nya kita berikan tanda petik 2 itu. Nah, petik 2 dalam DLP itu namanya quoted string. Nah, quoted. Oh, ini saya salah. Ini titiknya 1 itu bukan 2, ini 1 gini. Nah, gini dia. Sorry, ini 1 aja. Gini. Nah, baru ini pakai quoted string. Nah, ini quoted str ini. Quoted str.
Nah, kemudian dia membaca yang ada di edit 1. Edit 1.text. Oke, baru ini saya plus. Nah, saya kasih petik lagi. Nah, kenapa di sini saya kasih petik ini? 2 petik ini. Nah, kalimat yang diapit tanda petik ini, nanti dalam DLP itu dia dibaca sebagai suatu string gitu. Jadi kalau ini tidak ada tanda petiknya, ini dia baca sebagai suatu komen atau perintah. Kalau dia tidak ada tanda petiknya seperti ini, dia itu dibaca suatu komen. Tapi kalau dia itu ada petiknya seperti ini, itu dibaca sebagai suatu string gitu. Nah, dan itu benar saja kan, yang kita butuhkan kan hanya string saja. String yang menunjukkan perintah SQL untuk nambahkan data. String yang menunjukkan perintah SQL untuk nambahkan data. Nah, jadi ini. Nah, jadi plus. Nah, ingat, plus ini buat apa? Plus ini. Plus ini buat apa? Plus ini dia digunakan untuk, nah, ketika ini tanda petiknya hilang, warnanya kan tidak biru ini. Warnanya tidak biru ini ya. Nah, karena warnanya dia tidak biru, otomatis dia itu dianggap sebagai suatu itu, sebagai suatu perintah atau komen. Nah, komennya ini apa? Komennya adalah quoted string. Dia itu memberikan tanda quoted atau memberikan tanda petik 2. Dia ini fungsinya itu dia memberikan tanda petik 2 di bagian untuk setiap kata yang kita masukkan di edit 1 ini. Jadi untuk setiap kata yang saya masukkan di edit 1 ini, nanti dia akan diberikan tanda quoted string. Nah, kenapa dia tidak masuk ke sini? Nah, kenapa kok tidak gini? Nah, kalau saya masukkan ke dalam string semua seperti ini, nanti ini itu dianggap bukan sebagai komen gitu, bukan sebagai suatu perintah. Tapi malah tidak akan jalan nanti kalau gini. Makanya saya kasih gini, nah supaya sampai sini itu dia itu berupa kata-kata, kemudian di sini tuh komen untuk memberikan tanda petik 2 terhadap apa yang kita masukkan di edit 1. Kemudian saya tambahkan lagi. Kan kalau tidak salah untuk misalkan ini ada tanda koma ini kan. Jadi saya itu sebenarnya ngikuti ini apa? Ngikuti yang ini. Ingat insert into mana insert into. Oh, di sini ada insert into, coba saya sini. Saya yang ada insert into-nya. Nah ini, dia kan insert into nama tabelnya. Nah, saya pakai insert into tapi yang tidak pakai ini ya. Saya pakai insert into tapi yang langsung ke values. Nah, saya tidak perlu ini. Nah, jadi saya pakai tipe yang tidak usah pakai ini karena kepanjangan nanti. Saya langsung yang insert into nama tabel, values-nya isinya. Nah ini, MA01. Nah, kemudian ini tadi itu kita baca di quoted string ini. Itu kita baca di ini. Nah, quoted string ini. Ditambahkan, nah ini, nah ingat di sini ada tanda koma. Tanda koma ini merupakan apa? Teks gitu kan. Nah, maka di sini saya tambahkan koma biasa. Saya kasih petik lagi gini, ditambahkan. Nah ini tadi yang ininya, yang MA001-nya itu ini. Nah, kemudian saya kasih koma, saya tambah lagi quoted string. Nah, quoted string. Nah, saya mengisi ke nama pelanggan. Nah, nama pelanggan kalau di sini itu sama dengan apa, Hafiz? Nama pelanggan? Nama pelanggan sama dengan apa, Hafiz? Komponen yang mana? Edit 2. Oke, edit 2.text. Oke, saya tambahkan lagi. Nah, karena dia itu berupa perintah, ini masih berupa perintah, saya kasih petik lagi. Kemudian dia itu ini ada tanda ini yang kedua berarti sudah dimasukkan. Ada koma lagi, maka di sini saya kasih tanda koma, saya kasih petik lagi. Saya tambahkan dengan alamat. Alamat itu berarti quoted string. Alamat itu dia membaca di memo 1 kan. Memo 1.text.
Saya tambahkan lagi. Saya kasih petik, koma petik. Saya tambahkan lagi. Nah, nomor handphone. Nomor handphone berarti quoted string. Nomor handphone tuh dia anu ya, Pak. Dia ini tuh dia apa? Number. Number itu berarti kita cukup perubahin saja. Dan nggak usah pakai quoted string. Nah, ini. Jadi setiap apa-apa yang kita masukkan di edit 1, edit 2, memo, sama edit 3 ini, bentuknya itu berupa string nanti. Tipe datanya itu string. Nah, karena nomor handphone ini nanti dia itu apa? Ya, tadi string juga nomor handphone ya. Oh iya, nomor handphone tadi string Mas Yan. String ya masih pakai quoted string berarti. Nah, masih pakai quoted string, edit 3, dot text. Saya tambahkan. Nah, oke. Berarti yang ini tuh sudah. Kemudian yang terakhir akan ditutup oleh tanda apa ini? Tanda kurung tutup. Nah, berarti saya tambahkan ini kurung tutup ini. Nah, sudah selesai. Oke. Sudah selesai. Nah, jadi panjang ini seperti ini. Nah, kemudian setelah kita mengisi ini apa? Insert into itu dia kan berupa DML, manipulation language. Karena dia mengedit datanya kan. Kalau mengedit tabelnya dia masuk DDL, atau definition language. Nah, karena dia DML, maka setelah kita isikan sintak tree-nya, kita cukup untuk mengeksekusi SQL-nya. Pakai ini saja berarti. Pakai ini saja. Berarti ado query dot exec SQL. Nah, sudah selesai. Nah, seperti ini aja. Nah, seperti ini saja itu. Berarti saya simpan, Ctrl Save. Kemudian saya jalankan. Nah, sudah. Misalkan saya di sini ya, saya tambah gitu. Nah, error. Oke. The field is too much. Oke, bentar. Saya Ctrl F2 kalau error seperti ini. Ini 4. Nah, ini ada 5 ini kan, ini saya rubah 4. Nama pelanggan itu enggak masalah, nomor handphone enggak masalah ini. Ini tadi harusnya 4 kan? Coba saya tambahkan nih. Nah, sudah selesai. Kenapa tadi error? Error tadi karena ini 4, tapi saya isi 5 tadi. Ya, selesai ya. Nah, ini sudah saya tambahkan. Apakah sudah masuk gitu? Apakah sudah masuk? Kita kan tidak tahu masuk atau enggaknya. Maka kita lihat di sini. Kita lihat di dokumen di DB tadi. Oh, ini DB resto ini ada. Apakah dia sudah masuk? Tabel pelanggan. Nah, sudah masuk kan? Nah, dia sudah masuk. Tetapi logikanya dia sudah masuk, tapi dia kok tidak ketampil di sini, Nah, ya kok tidak ketampil di sini. Nah, caranya bagaimana biar bisa ketampil di sini? Nah, caranya adalah apa? Nah, setelah kita tambahkan ini ya, makanya saya kemarin tuh bilang, saya kemarin tuh pernah nyoba itu ya, Pak. Saya coba memasukkan 2 buah perintah SQL ke dalam SQL ini. Tapi hasilnya bisa apa enggak kemarin saya itu? Saya kemarin tuh mencoba untuk menginputkan 2 buah perintah dalam stringless editor ini. Kemarin saya tuh gagal atau sukses, Raka? Atau Itzar saja? Itzar? Tidak bisa, Pak. Gagal kan? Nah, itu gagal kan? Nah, kemudian saya bilang kemarin tuh. Kemudian saya bilang, tapi nanti kalau di codingnya itu bisa saja. Ini yang saya maksud. Nah, di codingnya tuh kita bisa menginputkan 2 buah perintah gitu. Nah, cara gimana? Nah, setelah mengerjakan ini, kita itu buat perintah lagi. Nah, dia setelah mengerjakan ini, kemudian saya buat perintah lagi. Nah, aktifnya itu saya false kan. Nah,
program tuh baca kan dari atas gitu ya. Program baca dari baris yang pertama gitu. Jadi dibaca, kemudian aktifnya saya false-kan lagi, kemudian SQL-nya itu saya clear-kan lagi. Nah, ini saya clear-kan lagi logikanya. Saya clear-kan, otomatis kan ini hilang. Setelah dia mengerjakan ini, dieksekusi, dia dihilangkan lagi. Kemudian ini untuk menampilkan data saya isi apa ini? Itsar kira-kira? Untuk menampilkan data pakai apa? Select. Oke. Select. Berarti adobe.sql.add select. Nah, saya ingin menampilkan dari tabel pelanggan tadi. Select apa? Select bintang Bintang from tabel pelanggan. pelanggan. Select bintang from sudah di sini. Kemudian, nah karena select ini dia termasuk ini, karena select itu dia termasuk DQL, otomatis tidak bisa pakai exec ini kan. Jadi dia pakai ado query-nya itu diaktifkan, ditruekan. Nah, jadi ini saya SQL aktifnya D2 sama dengan true. Ini mau habis sebentar. Ini true. Nah, sudah ini selesai, saya simpan. Nah, jadi logikanya ketika tombol tambah ini nanti saya tekan, dia akan kerjakan ini. Ado query-nya itu di-false-kan, kemudian SQL-nya itu di-clear-kan, dihapus, kemudian dia itu SQL-nya itu diisi dengan ini, diisi dengan quoted string ini, kemudian dia itu dieksekusi, setelah dieksekusi, sudah nambah datanya sesuai dengan yang itu, yang kita ketikkan di sini, kemudian dia di-false-kan lagi SQL-nya, kemudian di-clear-kan lagi, kemudian ditambahkan perintah select bintang ini, kemudian diaktifkan. Jadi yang atas ini untuk nambah data, yang bawah ini untuk menampilkan. Jadi dalam satu tombol itu ada dua sintaks. Coba saya jalankan. Nah, saya jalankan. Oh ya, ini sudah ketampil tadi, tapi tidak masalah. Nah, tadi kan ketika kita masukkan tidak ketampil ya. Oh, ini gini, ini salah ini. Ini kenapa dia langsung ketampil? Soalnya posisi ini saya itu aktif lagi ya, aktifnya true. Harusnya kan false, defaultnya false. Coba default false. Nah, ini kan tidak ketampil kan, tidak ketampil. Kemudian saya isi P02, P001, namanya Denny. Kemudian di sini apa tadi? Samarinda, udah salah ya. Nah ini. Denny, di sini alamatnya Samarinda. Kemudian di sini nomor HP-nya. Oke. 085 214 578 943. Saya tambahkan. Nah, ketika saya klik tambah, tadi logikanya saya aktifnya saya false-kan, kemudian diisi dengan ini, kemudian dieksekusi nambah di sananya, kemudian false-nya aktifnya di false-kan lagi, kemudian kita pakai perintah select. Nah, masuk ke tambah sini. Saya tambahkan lagi misalkan 3, 2 misalkan siapa namanya? Budi. Di Samarinda, misalkan ini saya ganti 2 gini, tambah. Jadi seolah-olah itu tampilannya nggak bagus gitu kan, 3 gitu misalkan. Di sini ada Rudi, misalkan Bontang. Kemudian di sini misalkan 1 ini misalkan. Nah, jadi seolah-olah ketampil terus ya. Padahal sintaksnya itu kalau seperti ini tampilan lebih bagus gitu ya. Nah itu. Jadi saya close. Nah, sintaksnya itu ini tadi. Logikanya itu seperti itu. Jadi pertama itu logikanya saya masukkan perintah insert into, kemudian saya tampilkan perintah select seperti ini. Oke. Nah, jadi sintak untuk tambah data sebenarnya ya ini, menggunakan SQL itu. Nah, jadi kita mainnya tuh di bagian sini ya. Ini perintah SQL-nya. Nah, sudah. Ini masih waktunya masih 20 menit lagi kan. Oke. Nah, selanjutnya adalah
Saya sekarang fokus ke tambah data aja. Nah, ini itu dia digunakan untuk isi data pelanggan. Ini data pelanggan saja. Nah, kalau mengisi data yang lain bagaimana, Pak? Gitu. Data yang lain. Ya berarti saya buat seperti ini lagi. Saya buat seperti ini lagi, tapi untuk data yang lain. Terus kemudian, bagaimana tekniknya, Pak? Bagaimana tekniknya supaya bisa? Tekniknya itu ada macam-macam. Ini tekniknya itu ada macam. Yang pertama itu saya buat menu dulu. Nah, ini ada teknik saya buat menu. Ini menu. Kemudian menu ini saya klik 2 kali. Nah, menu ini dia akan membuat satu menu di sini. Nah, logika saya akan membuat menu 3 buah menu. Yang pertama itu untuk mengisi data pelanggan, yang kedua itu untuk mengisi data menu, yang ketiga itu untuk mengisi data transaksi. Nah, jadi saya ini menu pertama itu saya buat menu itu ada di standar menu ya. Standar habis itu menu ini, main menu. Ini saya ingin mengisi tabel pelanggan. Caption. Saya klik di sini. Ya, betul, tabel pelanggan. Kemudian saya enter. Nah, kemudian di sini kita bisa pilih mau membuat menu di bawahnya tabel pelanggan atau mau membuat menu di sampingnya. Nah, karena dia setara, saya pilih di sampingnya. Kalau saya klik tabel pelanggan, saya nanti masuk ke isian data pelanggan. Kalau saya klik nanti data menu, saya masuk ke isian data menu. Ini berarti tabel menu. Nah, kemudian saya buat isian tabel transaksi. Nah, ini saya buat exit gitu. Exit ini misalkan exit itu bisa diklik tanda close gini bisa, atau saya berikan sintak exit gitu lah, keluar. Nah, untuk memudahkan nanti orang yang awam mengoperasikan ini, saya close sudah. Nah, dia akan muncul di sini. Nah, ini. Nah, ini tabel pelanggan, tabel menu, tabel transaksi. Nah, kemudian logika selanjutnya, logikanya gini. Pertama ini saya sembunyikan dulu. Semua ini saya sembunyikan dulu. Ini saya sembunyikan dulu semuanya ini. Kalau sembunyi itu, nah kenapa tadi saya pakai group box? Karena kalau saya sembunyikan group box-nya saja ini, semuanya akan langsung tersembunyi gitu. Jadi saya pakai ini, saya sembunyikan. Nah, sembunyi itu visible. Visible itu group box ini saya klik, visible-nya itu saya false-kan. Jadi akan tersembunyi dia. Kemudian di sini itu yang DB grid dia punya visible juga, DB grid ini saya false-kan juga. Jadi kalau ketika saya jalankan, dia tersembunyi semua, tersembunyi semua. Nah, oke. Nah, gimana cara untuk mengaktifkannya biar dia tidak tersembunyi? Ya, kita tidak bisa ngisi apa-apa sini. Saya close dulu. Nah, logika saya, ketika saya klik tabel pelanggan, ini itu akan ketampil ini. Ini sama ini dia akan ketampil. Coba klik, berarti saya masukkan sintak yang bisa menampilkan ini sama ini. Nah, tabel pelanggan ini, otomatis yang saya sembunyikan tadi namanya apa? Di sini, Maulidina, ini namanya apa ini? Nama komponennya apa? Edit 1. Bukan, ini. Yang semuanya ini, seginian. Ini apa namanya? Nah, group box. Nah, betul, group box. Jadi group box-nya itu visible-nya saya aktifkan. Berarti group box 1.visible titik 2 sama dengan, nah, kan false ini awalnya, saya turukan. Kemudian di sini DB grid ini saya turukan juga. DB grid 1.visible 2 sama dengan true. Oke, jadi ketika saya klik tabel pelanggan, group box visible true, DB grid visible true gitu. Oke. Nah, ini kan kalau saya jalan kosongan kan,
Bisa klik tabel pelanggan. Nah, dia akan ketampil ini. Oke, sudah ini ya. Nah, kemudian apakah ini sudah menarik? Nah, kalau menurut saya ini belum menarik. Kenapa? Maksud saya itu, ketika saya klik tabel pelanggan itu, saya bisa sekalian menampilkan isi data apa saja yang ada dalam tabel pelanggan. Saya ingin menampilkan data apa saja yang ada di tabel pelanggan. Coba, saya ingin menampilkan apa saja yang ada di tabel pelanggan ini. Ketika saya klik tabel pelanggan, otomatis saya klik, saya isikan sintak di tabel pelanggan ini. Oke. Nah, coba sekarang logika untuk menampilkan tabel pelanggan. Saya pinginnya Raka coba. Raka, kalau ingin menampilkan tabel pelanggan, pertama saya edit Adobe Query-nya, Raka. Tadi kan Adobe Query kan kita menampilkan apa? Kita mainnya di Adobe Query kan sekarang. Adobe Query bukan visible apa? Active. Nah, kalau kita mengedit-edit nih ya apa? Ingat kalau kita ingin mengedit itu, nah ini pertama query-nya false, habis itu di-clear-kan. Habis itu kita isi sintak SQL. Habis itu kalau dia DQL, kita aktifnya harus itu kita true-kan setelah itu. False, clear, kita isi sintak SQL, habis itu true. Raka, ada Raka? Ada Pak. Oke, false. Oke. Nah, setelah Adobe Query active false, kemudian kita clear-kan SQL-nya. Nah, clear-nya itu berarti apa? Sintaknya Raka? Kita clear-kan SQL-nya. Adobe Query 1. Oke. Dot Apa? SQL. Oke, Dot clear. Oke. Kemudian kita tambah sintak SQL untuk isi tambah data. Untuk tampil data maksud saya, Adobe Query connection. Adobe Query dot SQL dot apa? Dot add. Oke, add. Kemudian untuk sintak untuk menampilkan data tabel pelanggan gimana? Select all, select bintang from Select bintang. Sebentar, saya spasi bintang from tabel pelanggan. Oke, tabel pelanggan. Oke, kita kasih tanda ini. Oke. Apakah ini selesai? Masih ada enggak sintaknya, Raka? Kalau dia DML, dia harus diapakan aktifnya, Adobe Query-nya? Adobe Query Harus di-true-kan. Oke, Adobe Query dot apa? Aktif. Oke, aktif. Itu sama dengan Titik 2 sama dengan true. Oke. Sudah, gini aja. Sudah, makasih Raka. Nah, jadi ketika saya klik tabel pelanggan, ini kan sintak untuk tabel pelanggan ya, ini tabel ini ya, sintak untuk ini ya. Ketika saya klik ini nanti, group box 1 visible true, db grid visible true, Adobe Query false, clear, sama select bintang from. Kalau saya jalankan, nah awalnya kan ini saya buat tadi hilang semua, kemudian ketika saya jalankan ini, nah ketampil, sama ini dia bisa ketampil juga, isian-isian yang ada di data pelanggan. Nah, ini ketampil kenapa? Ini ketampil gara-gara yang ini. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, sudah selesai. Nah, saya lanjut ke selanjutnya. Nah, sekarang ini data pelanggan untuk tambah data sudah bisa. Untuk hapus data nanti aja, pertemuan selanjutnya. Nah, selanjutnya sekarang adalah saya ingin mengisi tabel menu. Tabel menu ini saya ingin saya isi. Nah, logikanya, kalau tabel menu saya isi, saya ingin buat isian tabel menu dulu, isian dari tabel menu dulu. Tabel menu itu isiannya itu mana ya? Nah, saya membuat ini lagi, group box lagi. Saya klik di formnya sini. Saya kalau saya klik di sini nanti dia akan masuk ke isi pelanggan. Saya klik di formnya. Group box 2 ini. Saya buat lagi ini. Kemudian isiannya itu ini. Access-nya 12 dulu. Nah, coba kemudian caption-nya, namanya. Caption-nya itu isi data menu. Nah, di data menu apa aja isinya? Karena saya tidak hafal,
Coba saya saya lihat data menunya. Saya lihat di SQL-nya sini, SQL-nya select bintang from tabel menu. Oke, kemudian saya true-kan sini. Oh, dia ada kode nama, jenis, sama harga ya, Pak. Si data menu, saya butuh ini. Ini kode menu. 2. Kemudian saya berikan edit ini. Kemudian saya perlu nama menu. Saya berikan sini. Kemudian saya perlu jenis menu. Nah, jenis menu. Nah, jenis menu, karena dia di sini itu sifatnya apa? Kalau tidak makanan minuman itu, saya kenalkan satu komponen lagi. Tetap di standar, saya kenalkan satu komponen lagi namanya itu. Oh, ini. List box. Ya, combo box. Maaf, combo box. Saya kenalkan namanya combo box. Dia itu sebenarnya bisa pakai radio group atau combo box gitu. Saya kenalkan lagi nama menu combo box. Jenis menu combo box seperti ini. Saya kenalkan, oke. Kemudian harga. Terus harga. Sini. Kemudian saya pakai edit aja. Oke. Kemudian saya klik tambah data. Nah, misalkan ini nah ini misalkan, nah seperti ini ya. Nah kemudian ditambah ini sintaknya sama, Nah saya klik 2 kali. Nah sintaknya saya copy sesuai dengan yang di sini aja ya. Ini kan button 2, sesuai dengan button 1 ini ya, sintaknya. Jadi saya klik button 1, nah ini saya copy semua button 1 ini. Oke, kayaknya kan sama. Ini di button 2 ini saya pastekan. Nah, ini sekarang kita analisis. Add query active false, oke. Add query SQL clear, oke, dia membersihkan SQL. Add query SQL.add itu tabel. Oke, saya ke Audi. Ini saya siapa Audi? Tabel menu, Pak. Oke, tabel menu. Oke, values-nya. Oke. Isiannya kode menu saya isi dengan edit berapa ini Audi? Edit 4. Oke, edit 4. Kemudian sebentar. Oke. Ini kode menu sudah, sekarang nama menu. Nama menu saya siapa ini Audi? Edit 5, Pak. Oke. Terus jenis menu saya isi dengan apa ini? Combo box 1. Oke, combo box 1 kan. Kemudian harga edit 6. Oke. Ya betul loh, edit 6. Tapi tadi kan saya bilang karena harga ini dia bentuknya itu number, tipe datanya di aksesnya tadi di aksesnya itu ya, di akses ini saya buat number, otomatis ini kita dapat quote string, tapi langsung kita rubah dari string ke number. STR to bisa ya. Oh, ya enggak usah, langsung gini aja. Langsung sebentar. Oh, enggak usah gini, betul ini. Langsung edit ini aja. Edit ke 6 .text gitu.
Nah, dia kan ini berupa perintah kan, perintah untuk apa yang kita masukkan di edit 6 ini akan dibaca ketampil sini. Nah, ini sudah selesai. Kemudian ini exec ini berarti mengeksekusi yang ada di sini. False itu dia di-false-kan lagi. Clear ini yang tadi sudah ketika sudah dieksekusi ini dihapus. Kemudian SQL add select bintang from ini apa ini Audi? From tabel menu. Oke, menu aktifnya true. True. Oke, sudah. Kemudian saya jalankan, saya simpan dulu. Saya jalankan. Oke. Nah, ini kebetulan data menunya ini oke, salah. Oke, nanti kalau saya langsung ke logika aja. Kalau saya tambah data, otomatis akan kesimpan di sini nanti ya. Kan data kesimpan di sini. Tapi ini posisinya ini sama ini lagi hidden. Posisinya ini sama ini lagi hidden gitu. Oke. Gini aja, ini saya hidden juga. Ini saya hidden juga. Ini saya hidden juga, Wah. Oke, ini saya hidden. Visible-nya false. Oke. Nah, logikanya adalah ketika saya klik tabel menu yang ini sama DB grid, maka dia akan tertampil gitu. Ini kan saya setting di awal tuh dia kesembunyi semua. Maka sintaksnya apa Audi ini? Nah, di tabel menu ini apa? Group box 2. Visible-nya apa? Visible dot true. True. Oke. Kemudian ini saya tampilkan juga DB grid-nya. Berarti apa? DB grid dot True. visible satu sama dengan true ya. Kedua sama dengan true, ya. Oke. Kasih bisa jalankan tabel menu. Oh, ini karena dia aktif kan. Aktifnya saya false-kan dulu. Aktifnya saya false-kan dulu. Oke. Oke, coba saya isi sekarang ya. Kode menu MA01 gitu. Kanan 01 misalkan sate. Jenis menunya belum saya isi, maaf. Jenis menunya belum saya isi. Nah, di combo box ini kita tuh bisa membuat satu pilihan gitu. Jadi caranya itu combo box. Kemudian di bagian ini items, combo box bagian items ini bisa kita tambahkan misalnya ini makanan sama minuman. Nah, ini saya enter ada 2 line, satunya ada 2 baris. Nah, setiap barisnya ini, baris pertama ini indeksnya itu 0. Baris pertama itu indeksnya 0, baris kedua itu indeksnya 1, jika saya tambah lagi baris ketiga ini indeksnya 2. Gitu. Tapi saya butuhnya 2 saja. Jadi indeksnya 0 sama 1 ya. 0 sama 1. Nah, item indeks itu negatif 1. Negatif 1 artinya dia ketampilan sebelum minuman dan makanan. Tampilan sebelum minuman dan makanan. Artinya karena dia tampilannya itu sebelum minuman itu apa? Caption-nya itu ini. Mana caption? Caption. Oh iya, pokoknya dia itu karena namanya combo box, maka yang negatif 1 itu combo box itu kan, karena namanya combo box. Karena kalau name-nya kita rubah, nanti ini berubah juga. Tapi saya setting item indeksnya itu biar langsung ke 0 gitu. Nah, ke makanan atau bisa setting ke 1, ke minuman. Kalau ke 1 dia akan membaca baris kedua, kalau ke 0 dia akan membaca baris 1, kalau kedua dia akan membaca baris 3, tapi hasilnya tidak akan kebaca 3. Karena baris 3 kan tidak ada. Oke. Kalau saya rubah jadi min 1, negatif 1, dia akan baca ke sebelumnya ini. Ke sebelumnya makanan dan minuman. Atau ya sebelumnya itu ya kosong. Maksud saya kosong sebelumnya ini. Jadi ini saya setting biar kita tidak milih-milih lagi. Kita setting default-nya itu 0 gitu. Ke makanan gitu misalnya. Saya jalankan. Oke. Nah, tabel menu, nah makan sudah. MI 01. Nah, menunya jus es teh gitu. Es teh lah.
Nah, jenisnya minuman, harganya misalkan 3.000. Tambah gitu. Nah, kan tampil sini. Kemudian saya ketik MI02, misalkan es jeruk. Minuman, harganya misalkan 5.000. Ambil sini. Nah, seperti itu. Nah, sudah kan? Nah, ketika saya klik tabel pelanggan, nah tapi ini data menunya tidak hilang. Kenapa? Karena tabel pelanggannya kan dia kesimpan di bawahnya ini. Nah, kita tidak bisa dirubah-rubah karena ini sudah apa? Paten programnya. Jadi ini apa? Nah, jadi sudah bisa ngisi ya. Tabel menu sudah ngisi. Nah, sekarang kita main-main ke animasinya, ke tampilannya sekarang. Nah, logikanya ketika tabel pelanggan ini saya klik, otomatis semua komponen yang ada di sini itu saya hidden, kecuali ini, kecuali data pelanggan sama DB Grid. Berarti ketika saya klik tabel pelanggan, semua komponen itu saya hidden kecuali group box 1 sama DB Grid 1 ini. Berarti ini saya bilang group box 2, ini saya tambah di sini, misalkan group box 2 itu berarti saya hidden lagi, dot visible, false. Nah, sudah. Nah, ini. Kemudian, ketika saya klik tabel menu, nah, menu ini, oh, di tabel menu ini juga ya, Pak. Ini tidak ada juga. Sampel tabel menu, group box 1, logikanya group box 1 dot visible sama dengan false. Oke, ini. Oke, kalau saya rubah, jalankan. Nah, ini data pelanggan, kode pelanggan. Nah, oh, ini masih miring. Ya, miring karena ada ketutupan sini. Saya tutup sini. Nah, jadi kalau saya klik ini, isi data pelanggan sama ketampil ketampil data pelanggan, isi data, oh ini ketampil data menunya belum ya? Coba ketampil data menunya berarti saya isi dengan sintak di sini. Ya, group box ini, oh yang ini, auto query false. Coba Hafiz, kok Hafiz Raka sudah. Maulidina, ini saya isi apa Maulidina? Select bintang from tabel menu, Pak. Oke, tabel menu. Oke, sudah bisa ngikuti ya. Menu. Kemudian ini ada yang kurang enggak? Ini select itu termasuk DDL, DGL atau DML? Maulidina. Select itu DDL, DGL atau DML? Select Ya. DGL. DGL ya. Oh iya, DGL, maksud DGL. Kalau DGL berarti di sini ada yang kurang. Kurangnya apa? Maulidina. Kalau DGL dia pakai yang setelah kita inputkan perintahnya ini, perintah select add, setelah add ini harus tambahkan apa? Harus tambahkan apa, Maulidina? Itu, Pak. Ya, apa? Ada query. Ada query X gitu. Ya, salah kalau Excel. Kalau tadi kan Maulidina bilangnya DGL. Nah, kalau DGL, nah kalau DDL DML itu pakai exact. Tapi kalau DGL langsung pakai oke ini. Pakai apa ini? Ada query dot active. Kedua sama dengan apa? True. Oke. Thank you. Ya, makasih. Nah, sudah. Nah, ini jadi kalau saya klik tabel pelanggan, nah, kita ngisi tabel pelanggan sama ketampil yang apa di tabel pelanggan. Kalau tabel menu, nah itu. Isi data menu sama ini. Jadi misalnya ini saya isi MA01 sate akan makanan misalnya 15.000 tambah sini. Saya isi tabel pelanggan. Misalkan P04 misalkan Maulidina gitu. Kurang.
Maulidina ini ya. Maulidina. Ya, alamatnya Samarinda. Maulidina Samarinda atau luar Samarinda Maulidina? Samarinda, Pak. Tidak tahu nomornya. Ini saya misalkan tambah. Nah, itu bisa. Nah, tabel menu bisa juga ya. Jadi logikanya seperti ini. Jadi yang kita lihat orang kasir itu mainnya klik-klik seperti itu. Nah, itu kasir itu sebagai user, tapi kita tuh sudah naik tingkat. Kita itu sebagai creator sekarang atau creator program atau yaitu yang membuat program seperti ini. Creator programming seperti ini. Nah, jadi logikanya itu seperti itu, sintaknya itu ada di sini. Nanti bisa dicek nih, bisa di itu. Nah, tugasnya tolong buatkan isian untuk tabel transaksi. Isian untuk tabel transaksi. Nah, ini nanti sintak-sintaknya bisa dilihat di sini. Tambah itu sini. Jadi di unit 1 ini, unit 1 itu dia membawai satu form ini. Jadi semua sintak yang kita ketikkan di form 1 ini, dia akan sintaknya itu kita ketikkan di unit 1. Jadi kalau kita nambahkan form lagi, nanti sini ada, kita tambahkan form lagi, namanya form 2 nanti. Nah, kalau form 2 itu nanti di sini ada unit 2. Nah, nanti bisa dibaca sintaknya ini. Misalkan ditambah ini bisa diklik 2 kali. Ini sintak tambah data. Misalkan tadi di di yang isi data ini tambahnya diklik 2 kali. Nah, ini button 2 ini kan. Bisa lihat bisa dipelajari sini. Kemudian di tabel pelanggan, sintak di mana tabel pelanggan? Ini sintak untuk tabel pelanggan. Sintak tabel menu, ini sintak tabel menu. Kemudian di ini menu ini bisa diklik 2 kali. Ini cara membuat itunya. Oh, keluar nih sintak keluar itu. Sintak keluar itu untuk menutup program. Nah, ini saya updatekan di sini. Itu ini untuk menutup program. Menutup program itu application.terminate. Ini. Jadi saya klik ini. Nah, biasanya kalau kita close kan pakai tanda X ini. Nah, tanda X ini kalau kita tuliskan sintaknya, kita buat satu tombol, kemudian kita ketikkan sintaknya, itu tadi itu sintaknya. Application.terminate. Nah, keluar nih, saya isi sintak ini. Nah, keluar ini saya isi application.terminate. Dia akan menutup program ini. Nah, sudah close semua. Nah, jadi mungkin seperti itu pertemuan kita kali ini. Ini sintak-sintaknya sudah ada di sini, nanti tolong dipahami, dan tolong dibuatkan sintak untuk isi data tabel transaksi, beserta animasinya. Animasi itu yang saya maksud nih tadi ya. Logika visible true, false ini, kemudian ada, oh kalau saya klik tabel transaksi, nanti langsung ketampil data-data yang di tabel transaksi gitu. Saya nampilkan datanya gimana? Saya nampilkan datanya itu ini. Logikanya seperti ini. Oke ya. Silakan dibuat latihan nanti. Minggu depan saya tambahkan, ajarkan cara tuh hapus datanya. Kemudian di sini ada data kotor tadi ya. Data kotor yang ini. Nah, ini masih ada edit 1 ini. Gimana cara untuk menghapus data ini? Sama. Bisa dipelajari sama. Kalau hapus data kalau salah delete from ya. Delete from tabel syaratnya apa gitu. Delete from tabel pelanggan where apa gitu. Nah, nanti saya ajari untuk itu. Bukan hapus data. Cari data dulu. Karena logika delete itu kita harus bisa mencari datanya dulu gitu. Cari data apa enggak ya? Oh, iya cari data dulu. Oh, logikanya nanti enggak itu. Kita harus bisa pindah ini ke sini dulu. Pindah ini ke sini dulu. Ketika saya klik di ini, ketika saya klik di sini, data ini nanti akan pindah ke sini. Itu bisa caranya nanti. Saya ajarkan nanti besok pertemuan selanjutnya. Ketika saya klik ini, data di sini akan pindah ke sini. Habis itu bisa menghapus datanya. Menghapus datanya. Oke, jadi mungkin seperti itu. Untuk pertemuan kali ini saya close. Ini saya cancel dulu. Ini saya keluar. Ini saya simpan. Saya close. Dokumen ya. Ini saya tar gitu ya. Kemudian saya berikan di sini. Ini Itzar sama itu belum absen Waldina nih. Oh, sudah semua ya. Oke, sudah semua. Berarti
saya upload di sini. Jadi silakan di-download. Saya butuhnya file. Contoh program tambah data. Ini bisa dipelajari nanti ya, ini apa? Sintak-sintaknya itu sama animasinya, nah, dan bisa dikembangkan. Misalkan nanti baca-baca di apa di internet gitu, oh tampilannya sudah bagus tuh seperti ini, itu bisa dihitungkan nanti. Gimana cara supaya bagus gitu tampilannya? Save. Oke, sudah. Nah, ini ya, ini bisa di-download ini. Oke, jadi mungkin screen-nya saya stop. Nah, jadi mungkin seperti itu pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Makasih. Ya, saya close.